Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ananda Hayunda Rahma. Hai Mam, sesuai janji aku, waktu beberapa bulan lalu aku bakalan bikin video sharing pengalaman aku melahirkan menggunakan BPJS. Dan baru kesampaian hari ini karena aku sibuk ngurusin bayi kecil ini nih yang udah usianya 6 bulan lebih mau 7 bulan. Jadi awalnya aku memutuskan melahirkan secara sesar menggunakan BPJS itu pas kehamilan aku memasuki usia 9 bulan kandungan. Itu udah bulan Agustus tanggal 30-an itu aku udah ngerasa bener-bener gak enak badan gitu. Badan-badan udah ngerasa berat, terus kaki aku udah bengkak banget mams. Tapi aku tuh belum turun panggul meskipun udah masuk usia kehamilan 9 bulan. Akhirnya kan karena kondisi aku yang udah ngerasa ya ampun sakit badan banget gitu ya, udah kayak gak kuat gitu, jalan aja susah. Terus kok nggak turun-turun panggul gitu, sedangkan aku udah mencoba jalan tuh tetap nggak turun panggul, malah makin sakit gitu, nyesek ke dada gitu karena si bocil ini tuh bener-bener nendang perut aku, rusuk aku tuh udah sering juga kontraksi palsu. Tanggal 30 Agustus itu aku memutuskan USG terakhir gitu. Aku bilang ke suami aku pengen USG terakhir aja sekali lagi gitu supaya meriksa apakah aku bisa melahirkan normal seperti yang diinginkan oleh keluarga dan aku, apakah nggak bisa gitu karena kondisi aku. Akhirnya bener mams, pas aku ke klinik salah satu dokter di Batam. Nah di sana aku diperiksa kan di USG semuanya bagus sih mams, sebenarnya posisinya bagus. Cuman memang katanya aku belum turun panggul anak ini, padahal seharusnya di usia kehamilan segitu tuh udah masuk panggul. Terus aku bilang kan kalau mama aku tuh ada riwayat panggulnya sempit, apakah aku juga sama. Akhirnya kita periksa panggul hari itu juga, malam itu juga, dan ternyata benar aku tuh panggulnya sempit. Terus dokter bilang kalau misalkan panggul sempit kayak gini tuh harus sesar mams. Terus akhirnya aku memutuskan untuk sesar. Cuman kan aku juga masih bingung ya mams, kalau misalkan melahirkan sesar tuh harus gimana gitu, kapan waktu yang tepatnya. Dan dokter menyarankan untuk melakukan sesar sebelum hari perkiraan lahir, HPL aku kan 12. Nah akhirnya keluarga sama aku tuh rembungan kita tuh mau melahirkan tanggal 4 September. Terus aku tanya juga prosedurnya itu seperti apa ya gitu untuk melahirkan menggunakan BPJS. Soalnya kan yang kita tahu kan ya mams, kalau operasi sesar tuh kan biayanya pasti besar banget ya mams, bisa sampai puluhan juta gitu. Akhirnya kata dokter gampang kok, maksudnya untuk pakai BPJS itu nggak ribet karena kan memangnya ada indikasinya ya mams, ada indikasi yang harus ibu melahirkan secara sesar gitu, gawat darurat lah ibaratnya. Jadi waktu itu aku diarahkan untuk langsung ke UGD pas hari H aku mau operasinya ya mams. Jadi tanggal 4 itu aku ke UGD dengan membawa beberapa berkas atau dokumen, yaitu ada fotokopi KTP, kartu keluarga, fotokopi BPJS, dan juga ini mams bawa si buku pink kita ini yang selama kehamilan ada catatan kan medis di sini. Kemarin juga dokter itu nyatet kalau di sini, maksudnya tuh kalau aku tuh harus melahirkan secara sesar. Jadi ada buktinya pas di UGD kita ngasih tahu gitu kalau misalkan kita harus melahirkan secara sesar gitu. Jadi mereka pun di rumah sakit langsung menyiapkan kan untuk ibaratnya untuk ruang operasinya dan segala macam gitu. Karena kan nggak bisa dilama-lama juga ya mams kalau misalkan udah ada indikasi gawat darurat gitu. Alhamdulillah kemarin tuh dapat rumah sakit yang benar-benar bagus mams. Jadi yang BPJS sama yang bayar pribadi itu nggak dibedakan mams. Dalam satu hari pas itu tuh waktu zaman aku melahirkan anak aku ada 4 operasi untuk sesar dan itu pada BPJS semua. Aku kebetulan dapat yang kedua ya mams, dan bener-bener lah alhamdulillah berkat BPJS ini aku sama sekali nggak mengeluarkan biaya 1 rupiah pun mams, terkecuali untuk kayak underpad terus pampers aku ya mams, itu aku biaya pribadi. Jadi dari rumah sakit juga udah dikasih tahu di sananya pas di UGD-nya gitu. Kalau misalkan ke suami gitu ngasih tahu, Pak, Bapak harus nyiapin ini apa, pampers buat ibu, terus underpad-nya kayak gitu. Nah, itu di luar dari BPJS, tapi selebihnya dari mulai swab, bahkan swab kan kita di swab dulu ya mams sebelum operasi, itu juga dari di cover BPJS. Sampai dirawat inap, sampai recovery kita, bahkan si bayi sudah lahir pun mams ini tuh dicek dulu sama dokter anak gimana kondisi kesehatannya gitu, bisa pulang atau enggak hari itu juga setelah operasi. Itu tuh semua di cover sama BPJS begitu mams.
Perlu Mams ketahui ya Mams, kalau misalkan kita mau sesar menggunakan fasilitas BPJS, itu harus wajib banget ada indikasinya gitu. Nggak bisa berdasarkan keinginan pribadi kita gitu. Kita pengen melahirkan sesar, terus kita ngajuin aja gitu ke Vaskes 1, kita pengen dirujuk mau melahirkan sesar, itu nggak bisa. Jadi memang harus berdasarkan kondisi real dari si ibu dan juga janinnya. Kalau misalkan di kehamilan ada komplikasi atau ada masalah seperti plasenta previa, preeklamsia, kehamilan anak kembar misalkan, terus juga ada panggul sempit seperti saya, itu baru bisa Mams, itu benar-benar di cover karena memang sangat beresiko untuk melahirkan secara normal gitu. Sebenarnya kalau di BPJS sendiri normal itu juga di cover Mams sama BPJS, tapi tidak di rumah sakit gitu, ditangani dengan dokter. Jadi cukup di Vaskes 1, biasanya ditangani oleh bidan dengan perlengkapan yang ada di sana gitu. Kalau untuk kehamilan normal ya Mams, sesuai kondisi ibunya juga sehat, itu tidak ada indikasi atau komplikasi di kehamilannya, nah itu juga di cover oleh BPJS. Tapi tidak bisa request misalkan mau melahirkan dengan dokter di rumah sakit, itu nggak bisa gitu. Jadi sejauh ini yang saya tahu, kehamilan yang ditangani oleh dokter di rumah sakit yang harus membutuhkan peralatan medis yang lengkap itu jika sang ibu mengalami kondisi atau masalah serius di kehamilannya. Begitu Mams. Jadi bagi Mams yang sudah punya kartu BPJS, jangan lupa untuk dibayar secara rutin tiap bulannya, karena kartu ini sangat bermanfaat sekali bagi yang sedang hamil bahkan sampai nanti melahirkan. Kita memang perlu banget ya Mams tabungan untuk melahirkan nanti, tapi dengan adanya kartu BPJS ini sangat memudahkan, melancarkan kita buat membantu banget saat kita melahirkan gitu. Apalagi saya juga merasakan kan kemarin bener-bener Mams ditanggung 100% gitu, kecuali yang ibaratnya Pampers, underpad itu kan bisa dari tabungan melahirkan kan, tapi untuk yang nominalnya besar itu tuh bisa di cover sama BPJS. Jadi buat Mams yang sudah punya BPJS, silahkan manfaatkan BPJS-nya karena kita udah membayar rutin nih. Nah kita juga berhak untuk memanfaatkan fasilitasnya. Sekian video kali ini ya Mams, itulah tata cara menggunakan fasilitas BPJS untuk melahirkan secara sesar. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe ya Mams. Dan juga saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat di video ini. Mams juga bisa memberikan komentar di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah nanti saya akan balas satu persatu. Misalkan ada pertanyaan-pertanyaan dari Mams, nanti pasti saya balas kok Mams. Kalau saya baca pasti saya balas. Terima kasih ya Mams. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.